Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Hari ini aku bersama Kak Vanessa, guru dari Rumah Langit. Hari ini aku mau nanya-nanya nih Kak, bisa diceritakan sejak kapan Kakak bergabung dan mengajar di Rumah Langit? Oke, kalau misalkan aku itu bergabung di Rumah Langit itu di akhir tahun 2022 gitu. Awalnya itu tuh aku anak muridnya Kak Winona, karena Kak Winona itu dulu guru bahasa Inggris aku di salah satu bimbel. Terus karena dia juga sering menceritakan Rumah Langit pada halayak ya. Terus pada waktu itu kan after covid, terus akunya juga mau kuliah. Terus kan kalau misalnya mau kuliah kan ada space libur panjang dulu. Nah, karena aku suka kegiatan sosial, terus aku pengen mengisi libur aku dengan kegiatan yang bermanfaat. Terus dari situ aku kontak Kak Winona untuk jadi salah satu pengajar di Rumah Langit. Okay. Tapi kira-kira Kakak tuh kenapa tertarik untuk menjadi guru di sini Kak? Yang jadi tertarik kayak yang pertama itu tadi aku suka kegiatan sosial ya, maksudnya kayak interaksi dengan orang-orang tuh aku suka. Terus yang pertama banget alasan aku masuk Rumah Langit tuh aku tuh suka anak kecil Kak, aku suka banget sama anak kecil. Terus aku melihat Kak Winona suka posting-posting anak-anak kecil, terus apalagi ditambah di mereka itu dari keluarga yang kurang mampu kan kita punya empati lah dengan mereka anak-anak situ. Aku pengen coba terjun ke Rumah Langit. Bisa diceritain sedikit Kak kegiatan-kegiatan anak-anak biasa di sini tuh apa aja Kak? Oke. Kegiatan Rumah Langit itu sebelumnya aku itu kan guru di kelas kecil ya. Jadi itu kelas di Rumah Langit itu ada dua kelas kecil sama kelas besar. Nah, aku tuh bagian di kelas kecil. Tuh, jadi di kita ini tuh ada jadwal dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Senin dan Rabu itu dikhususkan untuk anak-anak yang kelas kecil. Kalau hari Selasa dan hari Kamis itu, hari Selasa, Kamis itu tuh untuk kelas besar. Kalau Jumat itu keseluruhan kelas. Nah, jadi kalau misalkan dalam keseharian mereka tuh akan berkegiatan sesuai dengan jadwalnya. Kayak misalkan hari Senin dan Rabu khususnya untuk kelas kecil nih, kelas kecil kan dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, mereka kegiatannya menulis, membaca, terus bermain. Nah, bermainnya tuh aku selalu membebaskan mereka ingin bermain apa gitu, entah games kecil-kecilan atau bahkan kita saling bertukar cerita kayak gitu. Terus kalau misalkan yang kelas besar, mereka kalau kelas besar kan mungkin semangat belajarnya tuh lebih tinggi kali ya Kak. Jadi untuk di kelas besar mereka memang secara keseluruhan memang belajar aja sih Kak. Untuk bermain biasanya dia ada di kelas seni. Kalau kelas seni itu tuh setiap hari Jumat mereka tuh bebas menggambar, melukis, atau biasanya kakaknya ngajak mereka untuk buat kerajinan tangan, mereka kerajinan tangan kayak gitu. Tapi untuk dalam keseharian satu hari tuh biasanya kita ya belajar, bermain kayak gitu. Karakter anak-anak di sini gimana Kak? Kalau ngomongin karakter tuh banyak banget karakter mereka tuh sangat berbeda antara satu sama yang lain tuh sangat berbeda banget. Entah ada yang pemalu, entah ada yang beneran pendiam banget. Tapi kalau ada yang aktif banget gitu. Jadi untuk karakter anak-anak di sini tuh cukup beragam gitu, banyak banget. Kira-kira tantangan Kakak apa aja nih selama mengajar di sini Kak? Untuk tantangan selama mengajar di Rumah Langit itu tuh yang pertama menyamaratakan mereka. Nah, mungkin dari latar belakang karakteristik mereka tuh sangat berbeda ya. Tadi ada yang pemalu, pendiam, terus ada yang aktif banget. Nah, itu tuh aku susah dalam menyamakan hal itu gitu. Karena misalkan nih dalam satu hari aku lagi mengajar, ada yang udah fokus sama aku, tapi ada yang belum fokus gitu. Terus tantangan yang paling besar banget yaitu menyamaratakan perbedaan antara anak satu dengan anak lainnya. Terus sangat amat susah juga kalau misalkan ada sebagian anak tuh yang udah cepet nih nangkep pelajaran hari ini, ada juga yang sulit menangkap pelajaran hari ini gitu. Jadi itu sih yang menjadi tantangan besar untuk aku. Selama mendidik mereka tuh Kakak lihat perubahan nggak Kak? Kalau perubahan banyak banget sih Kak, khususnya perubahan positif. Kalau misalkan anak-anak aku kan karena aku guru kelas kecil, di kelas aku tuh banyak banget perubahan positif. Yang tadinya anaknya benar-benar nggak bisa membaca, sudah bisa membaca. Yang tadinya tidak bisa menulis, dia udah perlahan bisa menulis. Terus kalau misalkan dari karakteristik anak yang tadinya memang dia nggak pede untuk bertemu sama orang, nggak pede untuk ngobrol sama orang lain, dia udah perlahan untuk pede akan hal itu gitu. Terus
perubahan yang benar-benar terlihat ya itu sih kayak anak-anak memang awalnya tuh nggak bisa membaca, udah bisa membaca gitu. Aku punya satu anak aku di kelas aku, dia tuh awalnya tuh memang pendiam banget Kak. Ditanya tuh cuma ngangguk, terus kayak iya kan kita susah ya ngertinya dia mau apa segala macam, terus kita tanya mau apa juga diem aja, terus diajarin juga diem aja, nulis juga diem aja. Terus perlahan aku ajak ngobrol, aku kasih pendekatan ke dia secara personal, akhirnya perlahan dia udah aktif, udah bisa ngobrol, terus udah akhirnya kan dia udah berani untuk ngobrol sama orang, aku atau orang lain yang datang ke itu udah cukup berani banget sih. Itu sih perubahan yang aku lakukan. Kira-kira kalau Rumah Langit ini sama sekolah lain tuh apa bedanya Kak? Kalau bedanya menurut aku di sini tuh mereka anak-anak Rumah Langit tuh bebas mengekspresikan dan bebas berkarya apapun yang mereka mau. Mungkin kalau di yang lain kan masih punya batasan, mungkin kali ya Kak nggak boleh ini nggak boleh itu. Cuma kalau di sini kita membebaskan mereka untuk berekspresi dan berkarya, tapi masih dalam pengawasan kita kayak gitu sih. Momen paling berkesan menurut Kakak di sini gimana? Nanti aku kalau momen paling berkesan tuh banyak banget mungkin ya Kak. Mungkin aku karena aku suka anak kecil juga, terus aku tuh melihat anak-anak Rumah Langit itu aku merasa kayak feelnya tuh beda. Maksudnya kayak aku melihat mereka tuh aku senang. Terus aku kalau momen paling berkesan sih ya tadi yang pertama anak aku udah gak takut sama orang, udah berani, udah segala itu menurut aku itu adalah momen paling berkesan karena aku tuh merasa kayak jadi aku yang nangis. Aku nangis. Pokoknya ya momen paling berkesan banget itu melihat perubahan positif dari anak tersebut. Terus paling berkesan banget tuh menurut aku ngambek-ngambekan sama anak-anaknya kan. Jadi tuh anak-anak Rumah Langit kalau aku ajarin tuh mereka kan emang aktif banget ya Kak. Terus aku tuh tipikal awalnya tuh nggak pernah marah sama mereka gitu loh, karena kayak oh yaudah ini masanya mereka gitu, ini fasenya mereka, jadi ya udah terserah. Terus lama kelamaan kok agak jengkel juga ya, aku ngajar nggak didengerin, terus nggak diperhatiin, terus sampai pada akhirnya mereka tuh udah main sendiri, aku ngajar nggak didengar, terus aku marah sama mereka. Terus mereka mungkin kaget kali ya dengar pertama kali aku marah gitu. Terus aku ngambek lah, aku ngumpet di kantor. Aku ngumpet di kantor, terus mereka yang kayak tuh kan Kak Anes marah kan. Terus mereka berbondong-bondong tuh bikin surat untuk aku gitu. Terus mereka samperin aku kayak Kak Anes jangan marah gitu, Kak Anes jangan ngambek lagi, kita minta maaf. Terus akhirnya udah aku keluar, terus mereka kayak kita janji kok nggak akan gitu lagi. Itu momen lucu yang selalu aku ingat sih Kak. Tapi dengan itu menurut aku juga momen belajar buat mereka sih Kak, untuk mengapresiasikan orang ya Kak ya. Makanya ya kayak gitu sih Kak, benar-benar kalau misalkan selalu kalau misalkan aku ditanya momen apa yang berkesan, aku akan jawab itu sih. Karena itu lucu banget sampai aku selalu ingat akan kejadian itu karena mukanya tuh udah yang tadinya senang terus panik, senang lagi. Untuk terakhir nih Kak, harapan Kakak apa untuk Rumah Langit ini dan perkembangan tempat ini ke depannya gimana Kak? Kalau harapan, aku selalu mengharapkan apa yang aku bawa, apa yang aku kasih ke anak-anak atau dari pihak Rumah Langit juga, maksudnya kayak apapun yang pihak Rumah Langit bawakan untuk anak-anak, apa yang udah dikasih untuk anak-anak tuh, anak tuh selalu diingat sama mereka, selalu mengiringin mereka lah. Aku cuma mengharapkan Rumah Langit selalu diingat aja sama mereka, karena kalau misalnya diingat kan rasanya seneng ya, berarti apa yang kita bawakan berkesan di hidup dia. Terus kalau untuk Rumah Langit, aku gak punya banyak harapan, tapi aku selalu mendoakan yang baik. Tapi harapan aku semoga Rumah Langit bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang banyak. Terus Rumah Langit juga pokoknya dari segala apapun yang menghalangi Rumah Langit, semoga Rumah Langit akan terus ada dan berkembang. Oke. Itu dia bincang-bincang aku dan Kak Vanessa. Sekian dan terima kasih. Biasanya dia tuh malu ya sama teman-teman kalau di sekolahan. Setelah kumpul-kumpul di Rumah Langit kan dia ada perubahannya, dia ceria gitu. Biasanya pendiam kan dalam. Ya alhamdulillah di sini nih kita les gratis buat anak-anak yang kurang mampu lah, sangat membantu banget lah Rumah Langit ini. Alhamdulillah terima kasih banyak ke
Yayasan Wijaya Peduli Bangsa sama ke Rumah Langit juga. Sama-sama.